Mau ngelawan anak aku dari umur 8 tahun loh latihannya. Bapaknya aja sempat patah waktu itu, hidung apa-apanya gitu. Terus ngelawan dia. Ya semoga beruntung aja deh udah hari itu. Prediksinya mungkin Kak? Prediksinya saya pegang anak saya. Ngobrol gitu. Kalau buat saya just jokes gitu. Tapi kalaupun beneran ayo ngobrol. Dan lo memperbolehkan? Sebenarnya sih gini loh. Kalau diperbolehkan sih ya diperbolehkan aja, itu namanya olahraga ya gitu. Terus dia gitu kalau misalkan memang tujuannya dari pihak sana juga bukan untuk mendekati seperti mendekati mama aku, ya bagus lah gitu. Ya saya sih cuma kasih pesan latihan aja dulu sebelum bertanding sama anak saya, bukannya apa-apa ya, karena kan anak saya memang kan profesional ya latihannya gitu. Jadi ya saya tuh pasti support anak saya. Iya suka boxing, dia dari umur 8 tahun latihannya. Terus udah gitu juga kan suka nge-gym juga kan. Tuh. Terus dan dia juga kan tahu-tahu bukan hanya boxing aja tapi seni bela diri yang lain juga dia banyak. Ada Brazilian Jiu-Jitsu, ada Taekwondo, ada juga Wing Chun ya kan. Boxing, jadi banyak yang dia tekunin ya. Aku sih nanya sama Aska, kamu beneran mau tanding? Terus kata dia, ya lucu-lucuan aja gitu. Tapi kalau misalnya emang beneran, ayo nggak apa-apa. Ya udahlah, aku masih support aja anak aku gitu. Poin yang pertama ya, Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau nggak salah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Oke. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Mungkin untuk pembelaan kali ya, untuk membela diri atau enggak untuk biasanya apa sih kalau orang bersumpah itu lebih supaya meyakinkan? Untuk meyakinkan ya. Oke, saya buka yang pertama ya, tolong didengarkan. Benar-benar acaranya ini akan kita diberi aja. Jadi dia benar sampai kemasukan ya. Sambil benar demi Allah demi Rasulullah tidak ada acara lain karena emang satu aku juga udah gak punya kesanggupan gitu loh. Oke, di situ ada pernyataan Ferry demi Allah demi Rasulullah, mungkin untuk meyakinkan saya dengan bahasa basi kali ya. Tapi kalau udah bawa Tuhan, buat saya itu serius. Oke, ya, oke. Terus yang kedua, ya, dia bilang sama kami, sumpah demi Allah demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Saya tidak pernah dan tidak ada urgensinya kalau saya harus bersumpah membawa nama Allah untuk melakukan hal sesuatu yang saya pikir, loh, kalau saya itu bersumpah, saya pasti bersumpah untuk orang tua saya atau ke istri saya. Dan di sini kan saya tidak melakukan hal kejahatan apapun, apa yang harus saya sumpah gitu loh. Dan apa yang harus saya sumpah dengan membawa nama Allah, tidak ada seperti itu gitu loh. Kalaupun memang saya mau buat acara 100 acara pun setelah saya menikah, itu ya urusan saya gitu loh. Tidak ada korelasinya, tidak ada urgensinya. Buat apa saya bersumpah? Kalau untuk biaya operasional, apapun itu, saya sudah minta RAB dari awal. Dari awal saya bilang, ada nggak RAB-nya, penawarannya, seperti apa, berapa banyak, untuk apa saja, itu kan pasti akan dibicarakan di awal. Makanya saya dengan ada kejadian ini, apapun kedepannya, wah saya sangat trauma dan saya sangat mendingan pahit di depan dibanding di depannya manis sekali, di belakangnya seperti itu. Jadi ya gini, kalau masalah kontrak, saya itu last minute disuruh tanda tangan semua, tapi sampai sekarang bahkan di sini masih ada WA-nya, saya minta kontrak saya itu nggak pernah dikembalikan. Pokoknya dia hanya mau bikin acara di Bali, tidak ada acara apa-apa lagi di Jakarta. Iya. Satu hal, ini kenapa kita di AMA mengutarakan ada rekaman ini, karena kita sudah berkali-kali komunikasi sama Ferry, itu beberapa hal tidak komit. Jadi mohon maaf Mas Ferry Irawan, dengan terakhir pertemuan kita, kami ada beberapa yang kami record karena sebagai penguatan kita, karena kami sudah tidak ya trust lagi sama Ferry Irawan yang dulu kita kenal, sekarang jauh sangat berbeda ya. Dulu sih kita nggak pernah begini-begini. Kita nggak pernah begini. Terakhir karena aja. kita lihat orangnya kok berubah-berubah ya gitu. Jadi akhirnya kita
ya udah deh, ini sebenarnya buat pegangan kami aja, buat pegangan kami suatu saat, buat pegangan kami aja, tidak untuk di apa ya, buat pembuktian aja benar nggak sih omongannya gitu, itu aja gitu. Itu pun Karena Ferry punya feeling ya, one day akan kejadian seperti dan saya ini juga ya, ternyata dan terjadi. saya juga saya nggak usah nyebutin artis ya yang punya masalah sama Ferry gitu ya, pernah main film dulu bareng, saya dikasih tahu kalau ngomong sama Ferry, Alma tolong direkam. Jadi saya pikir oh nggak ada salahnya juga kali ya. Karena ada referensi sebelumnya. Nggak ada Awalnya kita ini referensi. tulus banget. Bener nggak ada sama sekali berpikiran Ya. apa ya, bener-bener kita juga nggak tahu Ferry kenapa jadi berubah. Sebagai sahabat gitu ya. Ya kalau saya ya Mbak sangat menyaksikan Elma Tiana bagaimana Elma merangkul Ferry dalam keterpurukan, dalam hal yang ya termasuk akhirnya saya ikut juga gitu loh, ikut di dalamnya. Elma mensupport Ferry dengan Elma, kita bersama-sama, tidak ada unsur apapun ya, pure benar-benar karena kasih sayang kami, Ferry sebagai adik kami. Kalau boleh saya sedikit meluruskan ya, jadi gini, saya juga ingin di kesempatan yang ini saya ingin meluruskan beberapa hal gitu loh, bahwa kemarin pada saat kita honeymoon banyak sekali berita-berita yang beredar gitu ya. Kalau buat saya dan Mena sih sebenarnya nggak apa-apa ya, cuma kadang-kadang saya kasihan terhadap dua keluarga besar kita nih, termasuk kedua orang tua kita ya kan. Ada Mami Nur usianya juga udah 75 tahun, ada Mami Ayu, ada Papi Jimmy, dan ya baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mena. Jadi mungkin ada sedikit beberapa hal yang ingin saya luruskan, bahwa dari awal memang saya itu berkeinginan menikah sangat sederhana sama Mena. Jadi di Bali kita hanya mencari masjid, setelah itu langsung syukuran di White Sand. Jadi tidak lebih tidak kurang, itulah niat kita berdua. Dan konsep dari awal kita berdua adalah memang love story. Jadi itu bukan konsep siapapun. Ini yang harus saya luruskan, bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran, 1 jam sebelum acara, saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang, saya kaget dalam arti loh, kenapa nggak dari awal? Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup? Apakah klien ini menyetujui? Nah itu harus dari awal, tidak 1 jam sebelum acara. Gitu. Akhirnya saya pada saat itu coba mengalihkan perhatian saya supaya saya juga nggak sakit, nggak apa gitu ya. Dan saya belum cerita sama, ya udah biarin aja acara itu jalan. Nah setelah itu saya tanya, kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti ke depannya itu nggak bisa melakukan acara-acara seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali apa segala macam lah. Saya bilang, ya menyetujui siapa ya? Saya bilang, dengan RAB seperti ini, saya bilang, kan saya tidak pernah diberitahu, gitu. Tidak pernah diberitahu. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya nggak mau fokus ke itu, saya mau fokus ke acara saya dan Mena pada saat itu. Nah setelah itu keesokan harinya saya telepon dengan Elma, saya bilang, Mak mohon maaf kalau memang adanya biaya seperti ini, sepertinya ini di luar apa yang saya sudah bicarakan sama Mena gitu loh. Karena awal itu saya maunya sederhana banget. Setelah dia telepon saya, dia ngomong, Elma, maminya dia, mami sudah ngobrol sama saya, sepakat acara dibatalkan. Oh gitu ya Fer? Iya Mak, daripada nanti ada biaya-biaya lagi, lebih baik nggak diteruskan aja, jadi hanya diteruskan di Bali gitu kan. Itu jadi Ferry yang nelfon saya dulu. Berarti yang membatalkan Ferry ya, bukan? Ferry yang membatalkan. Ferry, saya saksi. Ya, habis itu kita ngomong bertiga, gimana ya caranya ngomong sama wartawan ya? Kalau ini dibatalin semua, karena kan schedule-nya Ferry setiap hari kan sama kita. Besok kemana tuh ada di kita. Oke, terus yang kedua, karena sepakat kata Ferry nggak dilanjutkan,
Akhirnya kita bilang gimana Buat ya, alasan buat yang alasannya lebih- apa ya yang supaya nggak panjang-panjang. Terus opsi yang kedua dikasih lagi untuk atau enggak gini, kan beliau tuh punya beberapa mungkin kolega yang orang-orang mampu ya atau berkecukupan atau yang berlebihan. Gue cariin deh untuk ini untuk biaya lo nikah gitu. Tapi nggak usah tahu source-nya siapa, berapa jumlahnya. Terus saya bilang, waduh saya nggak berani. Karena kan itu menyangkut nama saya. Dan saya akan menyangkut lagi namanya Vena, karena kan kita yang menikah. Dan saya itu berprinsip kepada siapapun. Saya tidak pernah mau menikah merepotkan orang, apalagi meminta-minta dari orang. Jangankan ke orang lain, ke keluarga saya aja saya tidak mau merepotkan. Apa yang menjadi kemampuan saya, itulah yang saya jalankan. Dan alhamdulillah istri saya itu sangat mengerti. Gitu. Jadi itulah poin-poin yang saya luruskan. Dan ada lagi yang ketiga, jadi di sini bukan ada pembatalan dari pihak saya atau gimana. Dengan ada pembicaraan saya dengan Elma di telepon, akhirnya ini maaf ya, saya udah screenshot sebenarnya. Jadi Dian itu WA ke saya, jadi tulisannya itu adalah sehubungan informasi yang diterima. Jadi pihak Madinah yang menghentikan semuanya, gitu loh. Di sini. Jadi pihak dari mereka yang menghentikan kerjasamanya harus bayar sekian puluh juta, ya saya merasa keberatan. Dan itu bukan utang, karena apapun RAB atau quotation itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, khususnya kita yang sebagai calon pengantin, User. gitu loh. Kita user, kita kan klien, gitu loh. Jadi mampu nggak nih, gitu loh. Klien ini menyetujui budget yang sudah ada. Jadi itu aja sih yang saya ingin luruskan beberapa hal. Oh itu nggak ada kaitannya ya, Pak? Iya. Mbak Sandi ada etikat damai nggak sama pihak PS Glow? Dari mana Mas? Dari RCTI. Ada etikat kekeluargaan nggak sama pihak PS Glow mungkin? Kita jalani aja. Iya. Nanti gini, apakah ada perdamaian atau tidak? Ya nanti kita lihat ke depannya. Kita lihat ke depan. Mungkin detailnya apa sih yang menjadi hal yang sangat dirugikan untuk MS Glow sendiri? Kalau yang kita laporkan adalah penjiplakan ya, penjiplakan. Kalau kerugiannya ya imaterial dan material. Jadi penjiplakan bisa dicek sendiri lah gitu. Pokoknya yang kita laporkan itu tentang penjiplakan brand. Gitu. Pada tanggal 13 Agustus 2021 itu Barreskrim menerima laporan polisi nomornya B4847 Romawi 2021 SPKT Barreskrim Polri. Di situ pelaporannya adalah yang melapor adalah saudara Aldi Rizky. Yang bersangkutan itu adalah lawyer dari saudari saudari SP, ya, saudari SP. Kemudian yang dilaporkan adalah terkait dugaan kejahatan merek, ya, merek. Kemudian ada juga kejahatan terkait rahasia dagang, kemudian terkait masalah perbuatan curang, dan juga ada pasal KUHP yang lainnya. Di situ terlapornya itu adalah saudara PS. Kemudian ada PT PS Glow Kosmetik Indonesia, kemudian ada PT EJ. Ya, PT EJ. Nah, oleh penyidik dilakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 dari lidik dinaikkan oleh penyidik dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan.
pada saat berjalannya proses, ya saya tambahkan saksi dari laporan polisi itu adalah saudara GWP dan saudara MSA. Ya. Nah, kemudian pada saat dilakukan penyidikan itu ditemukan fakta bahwa ada putusan komisi banding merek dari Ditjen KI Kemenkumham tanggal 20 Desember 2021 yang memutuskan menerima permohonan banding saudara PS dan memerintahkan Dirjen KI untuk menerbitkan sertifikat merek PS Glow. Nah, kemudian petikan putusan dari komisi banding tersebut disampaikan kepada penyidik pada akhir Januari kemarin. Kemudian penyidik meminta pendapat saksi merek, ahli merek atas putusan tersebut. Kemudian pada saat itu setelahnya dilakukanlah gelar perkara. Dan dari hasil gelar perkara tersebutlah penyidik memutuskan pada tanggal 16 Maret 2022 kasus tersebut dinyatakan tidak cukup bukti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.